Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fisika kali ini kita masih dalam topik listrik statis dengan pokok bahasan hukum Gauss. Baik Ananda semuanya, semoga pembelajaran fisika kali ini tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hendaknya berada dalam keadaan sehat. Untuk membahas pokok bahasan hukum Gauss, kita harus mengingat kembali materi pada pertemuan yang lewat. Masih ingat Ananda semuanya apa materinya? Ya betul, tentang kuat medan listrik, yaitu E sama dengan K/Q per R kuadrat. Di mana untuk muatan yang berada dalam ruang hampa atau di udara, K-nya boleh diganti dengan 1/4 V epsilon 0. Dan untuk membahas topik hukum Gauss ini, kita juga harus memahami istilah flux listrik, dilambangkan dengan V, yaitu jumlah garis medan listrik yang menembus sebuah permukaan secara tegak lurus dengan satuan Weber, dilambangkan dengan Wb. Jadi flux listrik itu terkait dengan garis medan listrik yang menembus permukaan secara tegak lurus. Jadi ada permukaan punya luas atau bidang nanti itu. Maka untuk melihat garis medan listrik itu, kita lihat gambar pada video terdahulu. Ini adalah garis medan, garis-garis ini adalah garis medan listrik. Panah ini merupakan arah medan listrik. Jadi ada garis medan listrik, ada istilah medan listrik. Ini bidangnya, bidang A, ini bidang B. Medan listrik pada bidang A ini sudah tegak lurus semuanya. Ada 7 buah. Pada bidang B hanya satu yang tegak lurus dan yang ini juga tidak menembus, tidak tegak lurus dan tidak menembus. Maka pada bidang A flux-nya V-nya ada 7, pada bidang B V-nya ada hanya 1 Weber. Kemudian ini gambar menggambarkan garis medan listrik sudah tegak lurus semuanya menembus bidang, berarti semua garis medan listrik ini adalah flux listrik. Demikian juga untuk kedua, cuma garis medannya lebih banyak. Bercerita tentang jumlah garis medan dengan ada bidang yang punya luas, nanti ada namanya kerapatan garis medan listrik. Jadi ada istilah kerapatan garis medan listrik. Ibarat kerapatan penduduk atau kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk, misalnya kepadatan penduduk Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, kalau kita bandingkan, Kabupaten Padang Pariaman jumlah penduduknya 7 juta orang, Kota Padang jumlah penduduknya 5 juta orang, manakah yang lebih padat? Apakah Kabupaten Padang Pariaman? Belum tentu, ya betul, belum tentu, karena harus dibandingkan dengan luas. Kabupaten Padang Pariaman itu luasnya jauh lebih besar, karena luasnya lebih besar, walaupun penduduk 7 juta, maka kepadatan penduduknya jadi renggang, lebih kecil. Kota Padang karena luasnya kecil, walaupun penduduknya 5 juta, kepadatannya lebih besar. Jadi bercerita kepadatan penduduk, bercerita tentang jumlah dan luas. Bercerita tentang kerapatan garis medan listrik, bercerita tentang jumlah garis medan listrik dengan luas yang ditempatinya. Maka jumlah garis medan, kerapatan garis medan itu jumlah garis medan yang menembus sebuah bidang secara tegak lurus, yang disebut dengan flux itu persatuan luas. Maka kuat medan listrik itu dapat dilambangkan disebut dengan V per A. Jumlah garis medan yang tegak lurus dengan A itu namanya V dan luas bidang itu A. Kuat medan kerapatan garis medan listrik itu juga menyatakan kuat medan listrik. Maka I itu nanti akan sama dengan V per A. Kalau begitu, mana yang lebih kuat E2 dari E1 dari makna ini? Tentu karena jumlahnya banyak, tentu luasnya sama, tentu lebih rapat ini. Kerapatan garis medannya lebih besar. Kalau kerapatan medannya lebih besar, tentu karena kerapatan ini menyatakan kuat medan listrik, maka tentu E-nya juga lebih besar. Berarti mana yang besar E2 dari E1? Ya betul, lebih besar E2 dari E1. E1 lebih kecil dari E2. Tadi sudah disebutkan kuasa E itu dinyatakan oleh V per A, maka E sama dengan V per A. Maka satuan E, kalau
pada pertemuan dulu satuan E itu F per Ki dulu, Newton per Coulomb. Maka sekarang E itu boleh juga disebutkan satuannya V itu Weber, A itu meter kuadrat, jadi Weber per meter kuadrat. Atau V itu dapat kita tulis sama dengan E kali A seperti ini. V sama dengan E kali A. Tapi E yang mana? E yang tegak lurus dengan A. Kalau dia tidak saling tegak lurus, seperti ini gambarnya tidak saling tegak lurus, E-nya membentuk sudut theta dengan garis putus-putus ini yang tegak lurus dengan bidang, itu disebut garis normal. Maka theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh medan listrik dengan garis normal suatu bidang. Maka tentu kita ambil E yang tegak dengan bidangnya supaya saling tegak lurus itu. Maka E yang tegak dengan bidang ini adalah E yang di samping dari theta. Kalau di samping dari theta tentu E-nya jadi E cos theta. Maka V-nya akan menjadi E cos theta kali A seperti ini. E cos theta adalah E yang tegak dengan bidang ini kali A. Atau lebih bagusnya ditulis A-nya lebih dahuluan, maka E kali A cos theta seperti itu. Untuk membahas lebih lanjut, kita ambil kondisi yang sederhana, yaitu muatan titik yang berada dalam bola. Ini bola, luas bola tentu sama dengan 4VR kuadrat. Maka E ini akan menjadi 4VR kuadrat itu A. Maka tinggal E0 aja lagi. Maka E sama dengan Ki per E0 4VR kuadrat A kali A. Jadi E itu seper E0 Ki per A. Kemudian karena muatan itu berada di pusat bola, semua garis ini tegak lurus dengan bola, dan garis normalnya tentu jari-jari bola tegak lurus juga dengan bidang, sehingga sudut yang dibentuk oleh E dengan garis normal tentu 0 jadinya, karena jari-jari bola dempet dengan garis medan ini. Jadi tetanya jadi 0. Cos 0 itu 1. Maka V-nya jadi E kali A aja lagi. Kemudian karena V boleh diganti dengan, sehingga V bisa menjadi dengan Ki per E0 saja lagi. Karena E boleh diganti dengan E ini boleh diganti dengan Ki E0 kali A. Maka A per A jadi habis. Sehingga V sama dengan Ki per E0 saja. Kemudian ini yang disebut dengan hukum Gauss, yaitu jumlah garis medan atau flux listrik dalam bidang tertutup sebanding dengan muatan listrik dalam bidang tersebut. Jadi kalau kita ambil bidang Gaussnya misalnya bola saja, maka muatan yang berada dalam bola adalah Ki, jumlah garis medan yang dilingkupi oleh bidang itu adalah V ini semua, maka jumlah V itu sebanding dengan Ki. Atau dapat ditulis kata sebanding bisa ditulis dengan sama dengan kalau dikali dengan konstanta, yaitu seper N0. Maka ini adalah persamaan Gauss. Itu yang disebut dengan hukum Gauss itu. Jadi hukum Gauss itu jumlah garis medan dalam bidang tertutup, bidang tertutupnya ini sebanding dengan kuat medan listrik dalam bidang tersebut. Jadi V sebanding dengan jumlah garis dengan muatan dalam itu, ya. Jadi V jumlah flux sebanding dengan muatan dalam, sebanding dengan muatan listrik dalam bidang itu. Itu yang hukum Gauss. Sekali lagi, hukum Gauss itu bercerita tentang jumlah flux yang ada dalam bidang tertutup ini sebanding dengan muatan Ki dalam bidang itu, sebanding dengan muatan dalam bidang tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. Muatan sebuah partikel 4 mikrocoulomb berada dalam ruang hampa. Berarti E0-nya seperempat V K. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Berapakah jumlah garis medan oleh muatan tersebut? Jadi ditanya V-nya. Jadi diketahui Q-nya sudah ada, E-nya sudah ada. Kemudian ditanya berapa jumlah garis medan oleh muatan tersebut, ditanya V-nya. Tadi kita sudah tahu V itu sama dengan Q per epsilon 0, maka V sama dengan Q-nya 0,5 kali 10 pangkat min 6 bagi E0-nya seperempat V
kali 10 kali 9 kali 10 pangkat 9, maka ini 1/4 dikali aja ke atas, jadi 2 kali 9 18, 10 pangkat 3, jadi 1,8 V kali 10 pangkat 4 Weber. Jadi sangat, dengan muatan 4 mikrokulom saja jumlah garis gayanya 10 pangkat 4 ordenya, 10.000. Jadi banyak sekali. Jadi tidak seperti gambar kita tadi yang hanya 7 buah garis medannya. Barangkali demikian pembahasan untuk hukum Gauss ini. Untuk penutup materi ini ada 1 buah latihan. Demikian saja pembahasan tentang hukum Gauss. Semoga memang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.